ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia dan pemirsa sekalian, salam sehat sejahtera. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat-sehat ya, ibu-ibu. Perkenalkan, saya Foni Juliana, anggota bidang Organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia, cabang Santo Yakobus. Di sini saya tidak sendirian. Saya hadir bersama teman-teman ranting saya, yaitu ranting Albertus. Perkenalkan nanti Ibu Santi dan Ibu Meliani yang biasa kita panggil Ibu Mel. Silahkan Bu, memperkenalkan diri. Halo, selamat pagi, salam sehat sejahtera. Saya Ibu Santi, Ketua Ranting Albertus. Albertus itu Elizabeth, Bernardus, dan Petrus. Kami adalah 3 ranting bergabung menjadi 1. Wah, rame. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Saya Meliani. Saya sekretaris dari ranting Albertus ini. Nama saya Meliani, tapi dukung banyak yang muda-muda di bawah saya, maka banyak orang yang memanggil saya Ibu Mel atau Oma Mel. Oke, Bu Santi dan Bu Mel. Sebetulnya kita mau bincang-bincang tentang apa sih ini, Bu? Oh, ini lupa ya. Kita di sini kan kepengen mengundang salah satu teman kita. Teman ini buat kita spesial. Namanya juga spesial, saya rasa. Iya, namanya bahkan ada di kitab suci Perjanjian Lama. Ada buku dengan tokoh wanita yang ada di kitab suci Perjanjian Lama yang tadi Bu Mel sebut ya. Kisahnya cukup inspiratif ya Bu. Mungkin ibu-ibu juga sudah membacanya. Halo Bu Esther. Ya, halo Bu Esther. Halo. Ya, udah lama ya kita nggak ketemu nih ya Bu Esther. Ya. Saya pertama-tama ingin tanya sama Bu Esther, ya. Ibu Esther tahu nggak kenapa kok dikasih nama Esther oleh orang tua Ibu Esther? Barangkali Ibu Esther tahu riwayatnya? Nama Esther itu diberikan oleh ibu saya karena dia seorang yang rajin membaca kitab suci dan mungkin dia merasa tokoh Esther ini seorang yang baik, yang tegas dan berani pada zamannya. Dia luar biasa. Dia membela kebenaran, membela bangsanya yang ditindas. Saya malah berpikir sebetulnya itu nama yang cocok untuk ibu saya gitu. Tapi dia berikan nama itu kepada saya. Harapannya mungkin supaya Bu Esther bisa seperti Esther dalam Perjanjian Lama ya Bu Esther ya. Ya mungkin begitu ya, karena hidup waktu saya masih kecil itu hidup begitu berat gitu. Jadi dia mungkin memikirkan anak perempuan ini harus jadi anak yang berani, yang tegas, yang pokoknya ya yang berani lah, jangan yang cengeng gitu ya. Esther itu bukan seorang yang cengeng gitu. Ya, bagus. Nah, dengan berjalannya waktu dari kecil hingga remaja, dewasa, sampai saat ini, pasti Bu Esther punya kenangan yang tidak terlupakan ya Bu Esther. Boleh kita di-share bagaimana ceritanya? Kenangan waktu saya kecil sampai besar ya, sampai saya masih tinggal bersama ibu saya memang melihat, yaitu saya bilang dia lebih pantas menjadi tokoh Esther itu gitu. Dia lebih pantas gitu. Karena saya sejak kecil melihat dia seorang ibu, ya ayah saya meninggal waktu kami masih kecil-kecil, masih SD begitu. Jadi saya melihat dia itu berjuang tak kenal lelah dari pagi sampai malam. Ya dia berjuang untuk menghidupi 4 anaknya yang masih kecil-kecil. Kalau zaman sekarang mungkin saya nggak sanggup kalau masih kecil-kecil disuruh ditinggalin anak 4. Tapi waktu itu dia berjuang dan tidak pernah mengeluh. Itu yang menjadi teladan saya, tidak pernah mengeluh.
Oke, terima kasih Bu Esther. Bu Esther pernah karena Bu Esther diberi nama Esther gitu, pernah nggak suatu saat Ibu Esther ingin benar-benar tahu bagaimana sih Esther itu di dalam kitab suci, kemudian Bu Esther menyadari apa yang menginspirasi Bu Esther dengan nama, dengan tokoh Esther di dalam kitab Perjanjian Lama itu? Saya pertama kali membaca kitab Esther ini, seingat saya masih SMP gitu. Saya masih SMP dan saya mulai pengen tahu kenapa nama saya Esther gitu. Kenapa Mama memberi saya nama Esther? Pasti ada maksudnya. Waktu saya tanya kepada dia kenapa diberi nama Esther, dia bilang baca saja di Injil kisah Esther itu gitu. Katanya dia terinspirasi dari situ. Lalu saya mulai membaca kitab Esther. Nah, dan cukup menarik. Saya membaca beberapa kali dan sungguh saya kagum pada yang namanya Esther itu dan menginspirasi saya untuk mencoba meneladani hidup dia, hidup yang jujur, tidak memikirkan diri sendiri, menjadi pembela kebenaran, pembela yang menjadi seorang yang pembawa damai. Mungkin ya itu jadi saya kagum dan saya senang bahwa Mama memberikan nama saya Esther. Begitu. Ya, memang di dalam kitab suci Perjanjian Lama, Esther ini cukup tampil ya, karena meskipun hanya beberapa bab, 9 bab, kitab Esther ini ada di kitab Perjanjian Lama. Dan kalau kita baca kisahnya memang cukup menarik. Karena Esther ini mula-mula adalah seorang gadis yang bersahaja. Tapi dengan berjalannya waktu, Esther bisa masuk ke dalam istana raja pada saat itu, Raja Persia, dan malah dijadikan permaisuri atau ratu mendampingi raja ini. Itu saja. Dan bagaimana Bu Mel dia mempertahankan kebenarannya? Ya, pada waktu itu memang raja ini mau mengusirlah bangsa Yahudi ya. Tapi Esther dengan tegas dan tetap berusaha dengan semangat berjuang demi bangsanya, bangsa Yahudi itu, sehingga akhirnya bangsa Yahudi ini bisa terselamatkan. Itulah perjuangan yang sangat besar dari Esther ini. Dan saya kira ini patut juga karena bisa dibandingkan dengan perjuangan Bu Esther sendiri ya Bu Esther. Wah, kecil lah. Jauh, masih jauh. Jauh sekali maksudnya. Sebagai wanita atau ibu sekecil apapun tentu menjadi inspirasi atau teladan bagi putra-putra Bu Esther ya. Apa pandangan Bu Esther tentang hal itu? Seperti tadi saya katakan, tokoh Esther itu adalah seorang tokoh yang punya karakter sangat kuat. Saya kagum sekali pada zaman itu, zaman dahulu itu, ada seorang wanita yang mempunyai karakter begitu kuat. Biasanya kan laki-laki yang punya karakter yang kuat ya, tapi dia sungguh punya karakter yang sangat kuat. Dan ibu itu kalau bagi saya memikirkan seorang ibu ya, ibu itu adalah tokoh yang sangat penting dalam rumah tangga. Sangat penting dalam, dialah sebenarnya tiang di rumah tangga itu. Memang ayah itu yang pada umumnya seorang ayah itu yang mencari nafkah untuk keluarganya. Tapi ada hal penting selain hanya nafkah, bahwa pendidikan anak-anak itu rasanya ibu itu berperan besar pada pendidikan anak-anaknya. Saya pikir itu Bu. Jadi anak-anak itu akan dididik menjadi kalau seorang ibunya berkarakter kuat, ibunya mendidik anaknya dengan benar, ibunya seorang yang takut akan Tuhan, anak-anak itu akan dididik menjadi anak-anak yang penuh cinta kasih, yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi sesama. Dan saya pikir seorang rumah tangga itu memang ya sepatutnya
Demikian kalau kita bisa menjalankannya. Ya, oke kita lanjut aja ya. Ya. Perlu diketahui ya pemirsa, Ibu Esther ini mempunyai 2 orang putra, yang keduanya terpanggil menjadi imam. Ini merupakan hal yang luar biasa buat kita. Bu Esther, bisa nggak menceritakan bagaimana perasaan Ibu ketika mendapat pernyataan dari putra-putranya bahwa mereka punya keinginan untuk menjadi imam? Wah, kejadiannya sudah lama sekali ya, 15 tahun yang lalu, tahun 2005. Waktu itu tentu saya tidak pernah membayangkan bahwa anak-anak kami akan menjadi imam. Terpikir pun tidak gitu ya. Nah, anak-anak bersekolah di luar dan mereka sekolah, setelah selesai sekolah, pertama kali yang kecil itu selesai S2, nah, kami merasa tugas kami sudah selesai membiayai anak sekolah dan dia akan mulai bekerja, tentu akan bisa membiayai hidupnya sendiri, gitu kan. Ternyata setelah wisuda, seminggu setelah wisuda itu S2 itu, dia menelpon saya dan dia mengatakan, saya memberi dia selamat dan dia mengatakan pada saya, "Mah, saya mau masuk seminari tinggi, kalau di sini seminari tinggi gitu." Tentu saya pikir, loh kok aneh gitu kan. Lalu saya bilang, loh maksudnya apa? Saya bilang, itu maksudnya apa? Gitu. Saya belum mengerti itu waktu itu. Saya bilang, mengerti. Dia bilang, aku mau jadi pastor, aku mau sekolah jadi pastor. Tentu itu buat saya suatu berita yang ya kalau bisa bilang waktu itu memukul saya gitu. Saya sangat kaget, sangat terkejut. Lalu saya untuk menutupi keterkejutan saya itu saya bilang sama dia, begini, saya bilang, kamu jalani hidupmu seperti biasa, saya bilang gitu. Tetap cari kerja, karena rencananya memang setelah lulus kan cari kerja. Tetap cari kerja, jalani hidupmu seperti biasa, nanti kamu lihat apakah panggilan itu ada, panggilan itu masih ada. Kalau udah mengenal duit segala macam, kalau udah kerja kan udah mengenal uang, dapat gaji, gitu kan. Dia bisa menikmati dunia dengan lebih dengan uangnya sendiri, gitu kan. Saya bilang, apakah panggilan itu masih ada? Nah, dia sih bilangnya, aku udah 6 bulan ini panggilannya, sudah 6 bulan yang lalu, dia bilang. Ya, sudah 6 bulan yang lalu. Jadi sebelum wisuda, cuman dia nggak bilang mama, dia nggak bilang saya, takutnya saya ya bagaimana gitu ya. Ya udah dia pikir tuntaskan dulu sekolahnya. Setelah itu saya bilang begitu, ya oke. Terus teleponnya saya tutup, dia tutup, saya menangis tentunya ya. Saya menangis, ini apa-apaan, apa benar, apa enggak gitu, saya bingung gitu. Tapi dia bilang, sungguh-sungguh dia sudah menghidupi panggilannya selama 6 bulan. Dia tiap pagi sudah misa pagi di sana, mau winter, mau enggak, waktu itu pas winter, jadi dia misa pagi, segala macam. Lalu saya bilang, saya berdoa, aduh, saya galau juga ya. Tapi satu hal yang saya merasa beruntung ya, saya belum pernah bilang tidak gitu, tidak boleh. Itu kata-kata yang tidak pernah keluar dari kita, saya dan papanya, tidak pernah keluar kata-kata tidak. Kita discernment, kita membayangkan, ya memang sampai akhirnya kalau dia mau jadi imam, kenapa sekolah jauh-jauh di Amerika gitu? Kenapa sekolah jauh-jauh dibiayai mahal-mahal? Ya kan? Saya pikir gitu. Kenapa juga sampai S2, misalnya pun S1 saja cukup gitu kan? Waktu itu saya berpikir begitu. Tapi kita discernment berdua, saya dan Pak Sanjaya waktu itu saya berdiscernment sampai kita mendapatkan pencerahan bahwa kehendak kami bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu bisa berbeda sama kehendak kita. Karena kalau kita ini maunya kan yang, wah selesai tugas saya mendidik anak, anaknya udah selesai, bangga, nilainya bagus, lulusnya summa cum laude, kita bangga. Tapi ternyata kehendak kita itu bukan kehendak Tuhan. Dan lalu saya juga merasa bahwa saya meyakini bahwa kehendak Allah itu pasti yang terbaik untuk kita. Itu saya sampai ke titik itu, sampai bahwa kehendak Allah itu pasti yang terbaik untuk kita. Kalau sudah sampai kehendak Allah yang terbaik untuk kita, saya terus masuk kepada
panggilan itu adalah misteri. Panggilan itu adalah misteri Allah. Jadi anak-anak kita dipanggil itu adalah suatu misteri yang tidak bisa dibahas secara manusia. Semua orang bicara, kamu rugi. Kawan-kawan pastor saya bilang, kamu tuh kalau orang itu tekor lah, ya kan tekor. Udah anak-anaknya hilang, udah anak-anak itu udah keluar. Udah pokoknya nggak menghasilkan apa-apa kan kalau dia jadi seorang pastor, nggak balik modal kita ya, kita nggak balik modal gitu. Nah terus jadi wah kasihan katanya, banyak orang bilang kasihan pasangan Ibu Esther itu nanti nggak punya keturunan, usahanya nggak ada yang nerusin segala macam gitu, banyaklah hal itu. Tapi kita berdua ini saling menguatkan, saling merenung bahwa panggilan itu misteri Allah, jadi tidak bisa kita jabarkan dengan dunia dengan apa nggak bisa gitu karena itu misteri gitu. Ya sudah akhirnya setelah mungkin kita perlu waktu sedikit, akhirnya saya menjawab anak saya bahwa dia kan masih telepon terus, lalu saya jawab kalau memang panggilan itu murni dari Allah, saya bilang kamu tentu yang merasakan apakah panggilan ini murni atau cuman kamu emosional pada waktu misalnya ikut retret. Biasa ikut retret kita kan suka menerima sesuatu yang membawa. Kalau panggilan kamu memang sungguh-sungguh murni, kamu rasakan itu murni panggilan Allah, saya bilang silahkan jalan. Wah, dia sukacita, lalu dia menjalani itu, dia masuk, dia mulai cari kongregasi mana yang dia bisa ikut, sehingga akhirnya dia ikut masuk Dominikan di Amerika itu. Yang setelah discernment ikut ke beberapa kongregasi, akhirnya dia memilih Dominikan. Nah, saat ini dia sudah menjadi imam 8 tahun dia jadi imam. Nggak terasa waktu berjalan. Oh iya, nggak terasa ya? Nggak berasa. Ya. Ini yang kecil ya, Bu Esther? Kecil, ya. Yang besar lebih mudah bagi saya. Karena setahun kemudian dia menyatakan dia juga mau masuk seminari, bahkan dia pendidikannya sudah S3 waktu itu, dan dia menyatakan mau itu, saya sudah ringan aja, saya udah nggak mikir panjang. Saya bilang, silakan kalau Koko sudah mau masuk, saya bilang gitu. Yang penting kalau kalian merasakan ini sungguh panggilan Allah, jalan, ikuti, karena kalian akan berbahagia di jalan panggilan itu. Dan ternyata memang sampai hari ini mereka berbahagia dalam panggilan, dan khususnya untuk saya merasa rahmat Tuhan itu besar gitu ya untuk kami, untuk keluarga. Rahmat Tuhan itu besar gitu. Kami merasakan sungguh-sungguh gitu loh. Jadi kita sebagai orang tua juga sebenarnya mendapat rahmat yang luar biasa, karena kalau Tuhan yang memilih itu ya, kalau Tuhan yang memilih. Kalau kita maupun belum tentu Tuhan pilih. Kita mau anak kita menjadi pastor, kita didik dengan baik dari kecil, tapi kalau Tuhan tidak memilih, ya, betul. Jadi panggilan itu adalah suatu rahmat untuk kami, keluarga kami. Biar yang lain ikut ya, nanti yang lain ikut nih. Yang lain ikut nih. Boleh anaknya, boleh cucunya, ibu-ibu BK, silakan. Pokoknya saya bersaksi bahwa panggilan anak-anak kita itu awalnya mungkin kita terasa berat, ya manusiawi lah kita merasanya berat. Tapi kalau kita sudah sampai kepada titik kita bisa menerima, aduh itu indah sekali. Jadi damai sejahtera itu meliputi hidup kita, rahmat Allah tercurah untuk kita. Pokoknya semua Tuhan berikan untuk kita. Mungkin ya karena kita menyerahkan anak kita gitu. Jadi Tuhan menggantikan anak-anak itu dalam diri kita. Luar biasa. Sharing yang bagus, Bu Esther. Terima kasih itu sharingnya. Terima kasih, Bu Esther. Ya, ternyata nama Bu Esther ini tepat ya untuk diberikan kepada Bu Esther ya. Kalau kita ingat perjuangan Esther dalam kitab suci, kemudian perjuangan Bu Esther juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun dari semua itu kita juga harus percaya bahwa semua ini adalah kehendak Tuhan semata. Apapun yang terjadi, kita pasrah kepada Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Ia yang memberi hidup, Ia yang mengatur hidup kita semua, dan Ia juga yang melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapa sendiri
Amin, amin. Wah, sungguh bagus ini perbincangan kita pagi ini ya, Bu ya. Semoga bisa menambah keimanan kita sekalian, pemirsa. Sekali lagi, terima kasih buat Bu Esther untuk sharingnya. Semoga hal ini juga menginspirasi kita, terutama ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia. Untuk menutup perbincangan kita, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan? Mari, Bu Mel yang pimpin, Bu. Semuanya udah tahu pasti, terutama Bu Esther paling suka lagu ini, ya Bu Esther ya. Iya. Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, Kau beri hari ini, Tuhan apakah syukur bagimu. Tuhan adakah bagimu. Wah, bagus, Bu. Oke. Ngeliatnya ngeliat mulutnya Bu Mel aja. Betul. Supaya bareng timingnya. Bagus, Bu, bagus. Ya, terima kasih ya Ibu Santi, terima kasih Bu Esther, terima kasih Bu. Menegakkan negara Indonesia berlandaskan dasar suci Pancasila.